Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama Yesus Pokok, yang kedua anak-anak sekolah minggu, yang ketiga Met Awon. Sini masih sama Kak Ella, Kak Desi, Kak Deborah. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kalian dipersiapkan buku-buku yang akan kita pergunakan. Mulai ibadah kita, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Anak-anak, kini kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, hanya ayat 1.
bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Silahkan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan ayat 1. Adik-adik ya, mungkin adik-adik bingung, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Untuk hukum Taurat untuk kita pada minggu ini masih dari hukum Taurat kita yang ketiga. Ayo sudah hafal ya tentunya ya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan untuk kita. Kita sama-sama berdoa, ikuti Inang. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 40. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Kita akan memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita buka Alkitab kita untuk ayat epistel kita bulan ini. Inang harap semua sudah hafal ya, karena ini sudah minggu keempat, yaitu dari Matius 7 ayat 21. Sudah dibuka ya Alkitabnya atau sudah hafal? Kita akan sama-sama membacanya. Sudah dapat ya adik-adik ya, Matius 7 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256. Kita nyanyikan hanya ayat 1. Berdiri ya adik-adik, kita akan mengucapkan, mengaku iman kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 339. Kita nyanyikan hanya ayat 1.
pengumuman untuk kita pada minggu ini. Sebelumnya, Shalom, Horas untuk kita semua anak-anak. Tetap semangat ya, walaupun ibadahnya harus online dan berjauhan. Tetap anak-anak juga jangan lupa untuk memakai masker ya kalau kita keluar rumah untuk berkumpul dengan orang lain, jangan lupa maskernya dipakai. Pengumuman untuk kita pada minggu ini, minggu depan kita akan berbahasa Batak, jadi jangan lupa disiapkan Bible dan buku Indi. Mudah-mudahan kalau anak-anak sekolah sudah bisa masuk kembali, kita sudah bisa juga beribadah di gereja ya adik-adik ya. Nanti ditunggu pengumumannya paling lambat hari Jumat akan diumumkan melalui grup WA kita ya. Jadi anak-anak tetap semangat, tetap beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu saja pengumuman untuk kita pada minggu ini. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk semua penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya. Khotbah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini khotbah kita diambil dari Yeremia yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Ayo, Yeremia itu perjanjian baru apa perjanjian lama sih adik-adik? Oh lama, kata Pre di sini perjanjian lama, pintar adik-adik semua. Sudah dapat? Yuk dibuka Yeremia yang 17, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah adik-adik, tahu nggak sih ya, Nabi Yeremia ini siapa sih? Ya, jadi adik-adik Nabi Yeremia ini ialah Nabi yang dipilih Tuhan sejak dia masih di dalam kandungan. Wah, hebat banget ya, masih di perut mamanya dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi Nabi, seorang Nabi yang besar. Kira-kira adik-adik,
Waktu pertama kali Nabi Yeremia ini menjadi nabi, gimana sih perasaannya? Pasti dia kan agak keberatan ya, Tuhan, aku masih terlalu muda untuk menjadi seorang nabi. Nah, tetapi Tuhan tetap menyertai Nabi Yeremia ini adik-adik. Dia tetap mengandalkan Tuhan sehingga jadilah Yeremia ini seorang nabi yang hebat. Apa sih Kak mengandalkan Tuhan itu? Ada yang tahu nggak adik-adik mengandalkan Tuhan tuh kayak mana sih? Ya, mengandalkan Tuhan tuh artinya mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu kita jadi lebih yakin ya, mengandalkan Tuhan. Adik-adik kalau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, adik-adik tuh jadi lebih yakin. Terus juga jadi merasa lebih aman. Apapun yang kegiatan adik-adik lakukan tuh adik-adik merasa lebih nyaman. Apalagi lebih percaya diri sepenuhnya. Karena apa? Adik-adik sudah mengandalkan diri di dalam nama Tuhan kan? Nah, gimana sih Kak caranya? Nah, kalau misalnya adik-adik nih, Kakak mau nanya. Adik-adik itu kalau mau ujian itu apa sih yang adik-adik lakukan sebelumnya? Belajar ya, belajar. Kalau mau belajar itu berdoa nggak sih adik-adik? Yuk, siapa di sini yang mau ujian tuh berdoa? Ya, kalau adik-adik sebelum belajar itu berdoa, berarti adik-adik menyerahkan pelajaran yang adik dapat kepada Tuhan. Nah, nanti kalau mau ujian, adik-adik berdoa dulu nggak sih? Berdoalah Kak, iya. Jadi apapun kegiatan adik-adik yang adik lakukan, itu harus diawali dengan berdoa. Ingat ya adik-adik, apapun kegiatan adik-adik, aktivitas mau kegiatan, mau belajar berdoa, mau ujian berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan kita berdoa, mau tidur lagi pun kita harus berdoa. Itulah namanya mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, di rumah, di sekolah, di lesan, di mana aja, Kakak yakin adik-adik akan menjadi adik-adik yang penuh dengan sukacita. Ya, menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya adik-adik ya. Jangan lupa ya adik-adik, Kakak minta adik-adik mulai besok apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik terlebih dahulu berdoa, menyerahkan semuanya kegiatan adik-adik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa adik-adik berdoa, apapun itu berdoa berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan ngasih yang terbaik. Ya, demikian khotbah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang selalu menyerahkan diri kepadamu agar kami dapat menjadi berkat buat banyak orang. Kami serahkan semuanya kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya taruh di amplop ya adik-adik, nanti diserahkan ke gereja di minggu yang akan datang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, hanya ayat 1. Di lembah bergumul
kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Salam dari kami guru-guru sekolah minggu. Tetap semangat. Shalom.